Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan membahas alur drama Korea Crash Landing on You episode 4. Kepala penjaga pantai yang sebelumnya terlihat garang, kini berubah sangat drastis setelah melihat Seri dan Kapten Ri sedang berciuman di ruang bawah sana. Setelah tidak dilihat, Seri dan Kapten Ri terlihat canggung dan kebingungan. Namun mereka kembali melanjutkan aksinya yang lebih parah ketika kepala penjaga pantai berusaha memastikan sekali lagi. Atas akting mereka berdua, kepala penjaga pantai pun percaya jika Kapten Ri dan Seri hanyalah muda-mudi yang sedang berpacaran di dalam kapal. Tak berhenti di sana, Seri juga berakting dengan bermesraan bersama tunangannya. Mereka akhirnya dilepaskan begitu saja. Sialnya, kapal mereka diminta untuk langsung putar arah. Padahal kapal besar di sana sudah menunggu mereka. Artinya, Seri gagal kembali ke Republik Korea malam itu dan tentu saja dia sangat sedih. Setelah sampai di daratan, Seri terus protes dan begitu kesal karena tadi Kapten Ri menciumnya begitu saja tanpa meminta izin. Tentu saja Kapten Ri berdalih, jika tadi Seri terus mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Ketika hari hampir pagi, Seri kabur dari rumah Kapten Ri dan pergi ke sebuah tebing. Tentu saja dia berusaha agar bisa kembali ke Korea Selatan dengan caranya sendiri. Sialnya, Kapten Ri justru langsung menyusulnya karena sedari tadi sudah membuntuti Seri saat menyeret parasut milik Kapten Ri. Karena tahu akan terjadi sesuatu, Kapten Ri pun mengajak Seri untuk berlari dan terbang bersama menjauhi tebing tersebut. Saat di udara, mau tak mau mereka harus berpelukan karena Kapten Ri tidak mengenakan pengaman. Benar saja, dalam hitungan menit, Letnan Cho bersama bawahannya sampai di tebing tersebut setelah mendapatkan sinyal mencurigakan dari walkie-talkie milik Kapten Ri yang sebelumnya dibawa oleh Seri. Karena tidak menemukan apapun di tebing, Letnan Cho pun pergi menemui petugas Jung, meminta agar lebih intens untuk memata-matai Kapten Ri bersama tunangannya. Saat itu, petugas Jung terpaksa menerima beberapa lembar uang yang diberikan Letnan Cho kepadanya. Sepulang kerja, petugas Jung pun membelanjakan uang tersebut untuk membeli daging babi di pasar. Sialnya, dompetnya tiba-tiba justru dijambret oleh seorang preman. Kapten Ri yang kebetulan juga berada di pasar pun dengan sigap mengejar anggota geng tersebut. Dia bahkan melawan komplotan yang menggunakan senjata tajam di tangan mereka. Begitupun dengan petugas Jung yang membantu menyelamatkan Kapten Ri yang hendak diserang. Setelahnya, petugas Jung berterima kasih dengan pertolongan Kapten Ri, sekaligus merasa begitu berdosa atas tindakannya selama ini. Akhirnya, Seri kini kembali ke rumah Kapten Ri dan terus menyemili kerak nasi di sana. Padahal, dia berkali-kali berkata jika tidak memiliki nafsu untuk makan. Seri begitu terharu karena dijaga oleh keempat anggota Kapten Ri atas perintah Kapten Ri sendiri. Sore harinya, ibu-ibu mengantri untuk memberikan hadiah karena hari itu adalah ulang tahun Yonge yang tak lain adalah istri kolonel senior Na dan dianggap tetua di desa militer tersebut. Satu persatu, kado mereka dicek oleh kepala desa Wolsuk. Tak disangka, Seri juga datang ke pesta ulang tahun tersebut. Motifnya adalah, dia ingin mendekati istri kolonel senior Na, agar mau membujuk suaminya untuk mempromosikan Kapten Ri. Artinya, jika Kapten Ri memiliki jabatan, maka dia akan memiliki kuasa untuk memulangkan Seri ke Korea Selatan. Yonge dengan senang menyuruh Seri duduk di sampingnya, namun, Seri justru menolaknya. Katanya, aku tidak mampu duduk di samping orang yang terlalu cantik. Tentu saja Yonge langsung tergoda dengan pujian Seri tersebut. Sedangkan Kapten Ri terus tersenyum ketika Goang Bom bercerita Seri datang ke ulang tahun Yonge demi promosi dirinya. Setelahnya, Seri menunjukkan gaun buatan tetangga yang disembunyikan dan batal dijadikan hadiah karena dianggap terlalu jelek. Namun, tidak dengan Seri. Dia berkata, pakaian tersebut sangat modern dan mengikuti fashion kekinian. Dengan sedikit permakan dari Seri, Yonge pun begitu cantik mengenakan pakaian tersebut. Sejak saat itu, ibu-ibu di sana menganggap Seri adalah wanita cerdas dengan segala pengetahuan fashionnya. Ketika diajak berkenalan, Seri berkata jika namanya adalah Choi Samsuk. Keakraban Seri dan Yonge berlanjut hingga malam hari. Seri juga menjadi tamu terakhir yang pulang, bahkan Yonge terus terpesona dengan pujian dan kecerdasan Seri. Kapten Ri pun berinisiatif untuk menjemput Seri di sana, namun karena Seri tak kunjung keluar, dia pun berkali-kali memundurkan sepeda ontelnya, berlaga agar nanti seakan kebetulan bertemu Seri. Benar saja, ketika Seri melihatnya, dia mengelak dan tidak terima ketika ditanya apakah dia sengaja menjemput Seri. Pada akhirnya, mereka pun tetap pulang bersama. Mereka melewati jalanan sepi dengan lumayan penerangan, dan Kapten Ri membonceng Seri di bagian depan sepeda ontelnya. Ketika sampai rumah, Seri dan para tentara pun ramai-ramai membakar kerang yang siang tadi Kapten Ri beli di pasar. Seri yang awalnya tidak berminat memakan kerang yang tidak pernah dia makan, justru dia menikmati rasanya yang sangat enak. Layaknya orang kasmaran, walaupun sedang bersama banyak orang, Kapten Ri justru hanya fokus dan mencuri-curi pandang terhadap Seri, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan di Korea Selatan, keluarga Seri sudah menganggap Seri meninggal.
Ayah Seri pun akhirnya menyerahkan grup Queens-nya kepada putra keduanya, dan membuat putra pertamanya begitu marah dan terus protes. Sekali lagi, mereka terus berdebat di depan orang tua mereka. Sedangkan ibu Seri, dia tidak setuju dengan keputusan suaminya, karena mereka juga belum mengetahui pasti nasib Seri yang sebenarnya. Setelah mabuk, Seri dan ketiga tentara pun bermain game dan mereka tidak berhenti tertawa, karena saling tidak mengerti kosakata satu sama lain. Tentu saja, lagi-lagi keberadaan Jung Mok di sana sebagai translator. Di waktu bersamaan, petugas Jung yang masih terus menyadap rumah Kapten Ri, justru begitu menikmati mendengarkan permainan tersebut, bahkan ikut menebak jawaban di setiap pertanyaan yang diajukan. Pagi harinya, Kapten Ri membuat kopi yang dia sangrai sendiri. Seri yang baru bangun pun sangat terkejut karena baru mengetahui, ternyata, Kapten Ri mempelajari ilmu tersebut ketika dulu berada di Swiss. Sebagai ucapan terima kasih atas kopinya, Seri memberikan tanda saranghe kepada Kapten Ri. Setelahnya ketika berada di markas, Jung Mok memberitahu arti tanda tersebut yang biasa dipakai oleh orang Korea Selatan. Katanya, saranghe, aku akan memberikan hatiku kepadamu. Sersan Pyo justru salah tangkap. Dia heran mengapa Seri mau mendonasikan organ tubuhnya untuk Kapten Ri. Namun, mengingat kejadian di kapal kemarin malam, Kapten Ri sadar jika mungkin artinya Seri menyukainya. Siang itu, Seri yang semakin dekat dengan geng ibu-ibu pun diajak pergi ke pasar. Seri begitu terkejut ketika mendapati seorang penjual yang menjual produk skincare dari Korea Selatan. Tentu saja dia sangat terkejut, karena produk tersebut merupakan produksi dari Series Choice miliknya yang sudah terjual sebanyak 20 juta produk. Di depan ibu-ibu, dia bahkan bisa menyebutkan semua kandungan di dalamnya, dan membuat mereka semakin terkesima. Tak berhenti di sana, sambil berbisik, Seri bahkan mengajari si penjual agar mempromosikan produk tersebut dengan benar. Sore itu, Sodan menaiki taksi hendak pergi ke suatu tempat. Sialnya, setelah perjalanan cukup jauh, taksi yang ditumpanginya tiba-tiba mogok. Sopir tersebut pun langsung pergi untuk meminta bantuan warga di dekat sana. Di saat yang sama, secara kebetulan, Gus Seung-jun justru lewat di sana dan melihat Sodan di dalam mobil. Dengan perangainya yang tengil, akhirnya Seung-jun pun bak pahlawan, memberi Sodan tumpangan di mobilnya. Tentu dia ingat, sebelumnya pernah bertemu Sodan di bandara, namun wanita di sampingnya itu, terkesan sangat tidak tertarik kepadanya. Malam harinya, Letnan Cho dikabari oleh orang dalam, jika tidak ada anggota Divisi 11 yang memiliki ciri-ciri seperti Seri. Artinya, kini posisi Seri sangat terancam. Sedangkan di pasar, Seri kebingungan, dia tersesat karena terpisah dari geng ibu-ibu. Entah mengapa, dia merasakan kesedihan mendalam di dalam dirinya, seakan mengingat sesuatu tentang masa lalunya. Kapten Ri yang dikabari geng ibu-ibu pun berusaha mencari keberadaan Seri. Benar saja, tak butuh waktu lama, Seri melihat Kapten Ri yang sedang berjalan dengan sebuah lilin aromaterapi di tangannya. Sambil berkaca-kaca, Seri juga tertawa karena senang Kapten Ri berhasil menemukannya. Dan Crash Landing on You episode 4 pun selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Juga, terima kasih buat kamu yang sudah menonton.